Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Saguanto, masih di program acara podcast melalui live IG, bernama podcast Salin Sapa. Wow, langsung tamu pertamanya adalah Bung Rival Himran, basisnya Stephen and Coconut Trees. Sukses selalu Bung Rival. Pada hari ini, pada edisi tanggal 27 Agustus 2020, kita kedatangan tamu istimewa. Dan kerennya beliau langsung mau datang loh ke sini podcast bareng. Jadi beliau menyediakan waktu untuk hadir. Idola, wah, ya enggak Bung Rival, ya dirimu idolaku, kok kebalik-balik sih. Beliau itu yang penyanyi Welcome to my paradise, itu keren. Wah, orang keren banget ya. Dan kita memang berusaha untuk mendatangkan orang-orang keren meskipun nggak populer, karena populer itu belum tentu keren, kan gitu Mas ya. Oke. Iya Mas. Oke. Sosok sederhana di sebelah saya ini sebenarnya beliau bukan orang yang sederhana, sebenarnya orang yang luar biasa buat saya. Dan pada saat beliau itu masih bekerja di sebuah perusahaan, nggak apa-apa nyebut ya? Boleh. Beliau ini dulu adalah salah seorang karyawan di Teh Botol Sosro. Buru. Singlah bugar. Dan pernah dinobatkan nomor berapa nasional sampai? Juara favorit. Penjualan pengelola kantor cabang. Pengelola kantor cabang terbaik ya di Indonesia dan di Jawa Timur. Dan beliau ini pada saat puncak-puncaknya karirnya, bahkan mau dipindah ya saat itu ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi mau dipromosikan. Dan pada saat itu pula beliau beberapa hari setelah mendapatkan penghargaan, seminggu setelah mendapatkan penghargaan tersebut, malah resign, mengundurkan diri, kemudian memilih jalan untuk jadi seorang wirausaha. Pilihan yang berat karena selama ini beliau itu nggak usah ribet, mobil ada, mobil kantor ada, semua difasilitasi, kemudian harus balik ke nol, kemudian harus yang tadinya punya karyawan harus semuanya menjalankan sendiri. Nama perusahaannya ini Sarjek. Pasar Ojek. Pasar Ojek. Asik. Keren namanya. Beliau bernama Mas Sulfi, Anwar Sulfi. Mungkin bisa diceritain, Mas. Ya, jadi apa yang dikatakan Mas Taufik tadi, ini Mas Taufik bulan kenal sejak tahun 2000, awal 2006 ya, 2006-2007. Dan baru 3 tahun yang lalu, pada saat itu saya melintas di perapatan Klojen, ada sebuah bakso. Nah, ketika itu brandingnya Teh Pojok. Oh iya, brandingnya Teh Pojok. Nyebutin rivalnya loh. Nah, kalau waktu di Sosro itu rival. Rivalnya itu bukan Rival Himran. Ya, rival untuk motivasi. Iya, betul. Nah, nggak sengaja ternyata yang nungguin baksonya itu saya, Mas Taufik. Nah, kaget beliau. Dulu masih langsing ya, gemuk, tapi gemuknya nggak kayak pentol sekarang ini ya. Pentol 10 ribuan. Iya, pentol yang 13 ribuan. Paling loh kok. Iya. Ketika mendengar suaranya kok kayaknya pernah kenal orang ini. Singkat cerita akhirnya kita ngobrol ngalor ngidul. Ya, ini ada Mbak Moncong 2020. Sehingga namanya keren. Yang pada awalnya
mungkin sulit kalau ngelobi, nggak mau jual sosro awalnya karena kembali lagi pertemanan itu penting, persaudaraan itu penting sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita. Persaudaraan itu harus tetap kita jaga, tetap tujuannya adalah ibadah, niatnya lillahi ta'ala. Alhamdulillah, selang beberapa bulan kemudian saya berkunjung ke warungnya lagi. Berkunjungnya itu saya cuma menyampaikan, Mas Bro, aku semuanya toko sosro. Nah, beliaunya satu kata yang beliau sampaikan, setuju, wis dilakoni muga-muga barokah. Nah, itu menambah motivasi saya untuk keluar dari perusahaan tersebut. Alhamdulillah sekarang udah 3 tahun berjalan. Nah, tadi Mas Taufik sempat ngobrol apa itu Sarjek. Sebenarnya ini dari nama kakek ya? Nama kakek ya. Kakek jadi istri saya itu sejak dari kecil di rumah sama mbahnya, namanya Mbah Sario. Oh, Sario. Sario. Sar itu dari kata Mbah Sario. Oke. Terus Jack itu? Jack itu terinspirasi dari Gojek. Oh, makanya warnanya juga hijau gitu. Warnanya hijau karena mau bisa beli mobil pertama kali dari pesangonnya Sosro, saya buat beli mobil 300 warna hijau. Tahunnya 86, jadi aman terus. Oh ya, tahunnya 86. Aman. Oke. Masuk. Kemudian itu saya sambungan ini Lu Gatuk. S-nya ini nama istri saya. A-nya ini nama saya. Kemudian R-nya itu kedua anak saya. Sehingga kok Gatuk semua Sarjek. Terpikir namanya orang jualan di pasar aja bisa naik gaji. Apalagi kalau saya ini jadi pasar ojekan pasar. Tanpa harus kita cas biaya pengiriman, saya gabungkan distribusi yang saya dapat ilmu distribusi di Sosro. Jadi seolah-olah jenengan punya ide, jadi sampai secara tanpa sengaja kemudian menemukan ide, oke siap. Di sini memang harus ngopi, karena laki-laki itu minum kopi. Tanpa sadar bahwa akhirnya Anda punya toko yang punya roda, yang ini ya, toko supplier yang punya roda. Prinsipnya itu. Jadi kalau semua toko distribusi itu kan diem kan, nunggu pembeli, pasif. Bedanya ini tokonya ada rodanya, jadi dia jalan datangi satu persatu orang yang butuhan gitu kan, butuh disuplai barang kan gitu. Berarti pesangon itu jadi mobil, jadi ruko ya istilahnya ya, jadi rukonya. Ya toko biasa lah. Jadi toko, yang tokonya itu punya roda dan jalan tanpa ini, dan inspirasinya sama ojek online itu ya, awalnya ojek online 3 tahun yang lalu. Sederhana memang. Terus apa yang latar belakangi sampean yang tadinya hidup sebagai orang gajian gitu kan, yang selama ini mungkin tinggal nunggu tanggal muda terus dapat uang, terus kemudian berani memilih untuk mandiri gitu, gimana? Jadi kalau dari keluarga saya aslinya Gresik, dapat orang Malang. Pada waktu itu saya masuk di Sosro tahun 2001. Dari keluarga Mbah itu pedagang semua. Basicnya memang pedagang ya. Jadi kalau orang tua sama Mbah itu jualan ikan segar di Gresik sana, di salah satu pasar Balong Manggan. Nah, ketika orang tua ini waktu itu pulaan ke petani-petani tambak dan windu, dikirim ke pabrik, saya selalu mendampingi beliaunya di sampingnya. Oh, jadi belajarnya sambil lihat ya? Sambil lihat. Tahun 93, 98 itu jaya-jayanya orang tua saya, punya karyawan 10, dan pada waktu itu pegang uang 50-100 juta untuk dikasihkan ke petani itu sesuatu yang luar biasa. Saya nggak pernah minta sama orang tua. Ketika waktu ngasih uang ke petani hasil panennya, saya dikasih 5.000, 10.000, senang. Apa yang saya dapatkan dari itu ketika kerja ikut orang, akhirnya terbayang.
Seandainya suatu saat saya usaha sendiri, waktu lebih bebas, hidup lebih bermanfaat. Oh, jadi terinspirasi justru malah pas belum kerja bergaji ya? Iya, jadi dalam perjalanan yang namanya kerja ikut orang, saya masuk pertama kali di Sosro itu menjadi asisten gudang. Jari wong Jawa jadi gudang. Oh, jadi bukan yang langsung di kantor ya? Bukan, jadi di gudang. Oke. Jadi benar-benar meniti karir dari bawah, bukan yang ngelamar terus ikut apa namanya? Tetap ngelamar. Ya maksudnya interview terus kemudian jadi manajer gitu maksudnya langsung. Interviewnya bukan jadi manajer ya, jadi asisten gudang gitu kan? Jari wong Jawa itu tadi kuli gudang. Jadi hari pertama bongkar 2 tronton. Ketika itu masih umur 21. Ya kuat-kuat aja ya. Iya. Tapi ya kuat-kuat no. Daripada aslinya ya ku menangis membayangkan. Iya. Ya aslinya betapa sengsaranya gitu kan kalau kerja ikut orang gitu kan. Terus habis dari gudang jadi asisten salesman. Salesman bosok Jawa ini keren. Jadi namanya memang pinter-pinternya apa ya, manajemen tuh perusahaan tuh emang ngasih nama itu keren. Apa namanya tadi? Jadi asisten salesman. Wah, kan keren. Padahal aslinya kalau bahasa Jawanya kernet. Oh, kernet. Bahasa Jawanya itu kernet, tapi karena di perusahaan asisten salesman. Oke, ya. Dan waktu 5,5 bulan, akhirnya promosi lagi jadi salesman. Jadi salesman selama 3 tahun pindah-pindah. Kan maksudnya salesman kanvas itu kan? Iya, kanvas. Nah, jadi salesman kanvas dalam artian bukan salesman yang pakai dasi terus datang ke perusahaan itu belum. Iya, bukan jual salesman dapat kuat itu udah. Bukan. Kopi Mas Bro. Iya, kopi juga ya. Biar gak terlalu serius. Serius. Iya. Tapi ini serius loh. Serius. Ini serius ini. Terus habis jadi salesman 3 tahun pindah-pindah tempat, pokoknya tugasku waktu itu Mas Bro babat alas doi wilayah Mojokerto, penjualannya cuma berapa. Jadi di mana tempat yang penjualan sosronya itu kurang bagus sampai diterjunkan ke sana. Wah, jadi special force. Iya. Jadi kalau mamai tentara itu Kopassus. Iya. Saya jalannya kopi pakai susu. Iya. Karena tugas dari negara. Oh iya. Harus taat. Keren itu. Jadi mungkin itu keberkahan sampean karena pada saat Anda jadi orang itu kan memang harus kapan tahu diri. Kapan jadi fathah, kapan di atas. Kan gitu. Oh iya. Kapan jadi kasro, kan gitu. Iya. Kapan jadi doma kan gitu. Iya. Berarti saya nggak bawa. Oh, enggak usah. Kita cuman ngomong cara aja. Jadi kalau buat saya itu kan kapan jadi kasro itu fathah itu kan kapan dia di atas. Pas jadi di atas ya dia jadi leader yang baik. Pas dia pas jadi kasro di bawah pun pada saat jadi anak buah yang loyal sama atasan kan gitu kan, bisa menempatkan diri ya. Itu intinya. Jadi sebenarnya tanpa sadar jenengan tuh ngambil berkahnya dari situ. Pada saat jadi kasro itu pada di bawah ya jadi bawahan yang loyal sama leadernya. Terus pas jadi fathah, jadi pas di atas dia jadi leader yang disayangi. Terbukti kan anak buah sampean tuh ya yang respect ke sampean gitu kan. Saya tahu kan gitu. Masa Mas Bro? Iya, kan beberapa anak buah sampean kan ya akhirnya kan sampean keluar pun kan masih ada hubungan kan. Alhamdulillah hubungan masih baik. Iya, dan anak buahnya juga sayang sama beliau gitu. Karena memang beliau itu tetap misinya itu adalah bagaimana membuat orang yang dia pimpin itu menjadi orang yang terbaik di posisinya sekarang, di apa yang digeluti, dan itu yang saya tahu. Beliau ini total, jadi meskipun jadi orang nomor 1 di kantornya pun masih ngurusin nguli. Saya pernah tahu sendiri beliau sudah pakai
kemeja rapi gitu, masih ngangkut-ngangkut kerat gitu, saya tahu gitu kan. Jadi memang melayani katanya pimpinan. oh iya, ya itu kan keren karena sekarang kan susah sekali leader yang semuanya kan pengen jadi bos, bukan jadi leader. Kalau leader itu kan ya melayani semua yang dipimpin kan gitu. Yang saya menarik itu gini loh, seringkali kan mental kita pada saat kita jadi karyawan yang sudah jelas setiap tanggal muda kan gajian. Sedangkan kalau jadi pengusaha itu kan di tengah ketidakjelasan. Yeah. Otomatis sampean beberapa tahun itu bekerja kan sudah pasti sesulit apapun kondisi pastilah tanggal muda pasti gajian. Yeah. Kemudian sampean harus memilih untuk hidup di tengah ketidakpastian itu sampai berani. Apa yang mendasari itu gitu. Yeah. Rencana untuk resign. Rencana untuk resign itu sejak tahun 2009. 3 tahun setelah bekerja. 2009 saya keluar tahun 2017. Berarti 9 tahun. Waktu yang cukup lama. Sorry. 9 tahun setelah bekerja. Iya. Iya. 8 tahun. Kan masuk 2001. Oke. Keluar tahun waktu Tatak pengen keluar itu tahun 2009. Tapi belum kesampaian. Mungkin sama Allah disiapkan untuk tahun. Dan juga mungkin sampai saat itu ya karena aset buat perusahaan. Sebenarnya waktu keluar pun ada beberapa direktur di Jakarta langsung telepon saya. Intinya nggak sayang kan gitu. Nggak sayang. Bahasanya kan gitu. Saya tahu beliau-beliaunya karena tahu kinerja saya atau ya tahu nggak ada orang lain yang sejelek saya mungkin ya. Ya nggak apa-apa. Memang jadi apapun kan harus yang terbaik kan, sebisa jadi, mungkin yang terbaik. Saya sampaikan waktu resign itu pun nggak langsung dikabulkan. Sampai saya bilang saya ini mengundurkan diri baik-baik Pak. Mohon izinkan saya, mohon kabulkan pengunduran diri saya. Padahal seminggu sebelumnya ini saya dapat apresiasi dari manajemen. Yang ada fotonya itu ya, dijajarkan orang-orang terbaik. Tapi itu buat saya bangganya Pak. Saya keluar ketika saya di posisi lagi baik-baiknya, prestasi juga lagi baik-baiknya. Karena saya ingin mewariskan, memberikan legasi yang baik buat saya pribadi dan juga buat tim dan juga anak saya nantinya. Betul. Mudah-mudahan Allah mengijabahi ketika saya usaha sendiri ini, hidup saya lebih manfaat, banyak waktu. Ya karena ketika sampean nggak loyal jadi anak buah, suatu saat ketika nanti jadi bos juga jangan kaget kalau sampean juga akan dikerjain sama anak buah gitu. Hukum alam Gus ya. Oh betul. Tabur tuai. Ya, tabur tuai. Itu masih Bapak Gus lakukan yang terbaik. Ku menangis, membayangkan. Ini sama Bung Papik sedih menjadi bahagia. Oh iya. Sampean saya tahu kok sampean memang hati sudah kuat untuk keluar gitu. Tapi yang disayangkan tuh kan tim yang sudah settle sampean bangun kan. Ya itu manusiawi. Kan pasti ada apa yang dicintai kan pasti dirindukan. Tapi kan ya hidup harus terus berjalan. Terus step kita kan yuk terus harus progresnya naik gitu kan, nggak tambah lebih baik, nggak yang tetap gitu aja gitu kan. Terus modal sampean kan yang dari ini, sorry aku nanya lebih teknis karena ini memang harus teknis sih, harus detail. Pada saat sampean mengawali kan uang pesangon akhirnya dibelikan mobil tua lah istilahnya ya, mobil bekas, mobil tua yang asal pokok bisa jalan. Modalnya dari mana? Modal sebagian dari pesangon, tapi kalau dihitung itu secara matematika sebenarnya itu 0 podol. Jadi modal yang pertama adalah kepercayaan. Kebetulan dari beberapa pabrikan ini kan sudah kenal. Oh, jadi sampean menggunakan koneksi direkomendasikan. Jadi modal awalnya adalah 0 podol.
dan modalnya adalah kepercayaan. Karena selama ini beliau sebagai supplier kan otomatis kenal supplier lainnya. Sebagai karyawan sebuah perusahaan besar kan otomatis kenal perusahaan lain. Sesama marketing di sebuah perusahaan yang lumayan kelas nasional pasti ya kenalannya ya perusahaan yang kelas nasional juga. Justru banyak yang memperkenalkan itu banyak dari bawahan saya, salesman atau supervisor. Jadi kelihatan betul ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat teman-teman yang lain. Justru anak-anak yang dulu di dalam tim saya ini, yang mereka masih selalu tetap sambung silaturahmi dan tulus untuk mengenalkan ke supplier yang lain. Keren. Jadi malah info ini, info supplier apa itu malah yang rekomendasikan malah mantan anak buah, mantan tim anak buah sampean. Keren. Dan mereka juga merekomendasikan ya karena sampean ya pas jadi leader ya leader yang baik. Jadi nggak dipelowok kan gitu. Seperti itu. Nah, itu keren. Jadi sama sekali bukan modal uang ya kalau mau jujur ya. Karena kalau orang dagang, orang distribusi itu yang penting kita punya pelanggan sebanyak mungkin. Uang datang sendiri, modal datang sendiri. Nah, ini loh. Yang penting niat kita adalah niat kita jujur. Lillahi ta'ala, insya Allah seiring berjalannya waktu Allah akan apa istilahnya? Allah akan ngasih jalan, mempertemukan, memberikan keberkahan setelahnya. Amin. Karena banyak orang itu dibuat kaya, bergelimang harta, bergelimang kedudukan, kepangkatan, kemuliaan dunia, tapi sejatinya itu malah direndahkan. Kan banyak. Sepakat. Iya, jadi kalau jenengan ini keren karena bagian dari orang yang maju tanpa bingung modal. Sampai nggak bingung modal kan? Akhirnya modal sampean kan relasi itu. Nah, kan keren di situ. Jadi mulai sekarang buat teman-teman yang di luar sana yang berpikiran bahwa bekerja itu harus punya modal dulu baru kemudian bekerja, itu sama sekali salah. Karena dengan modal berapapun kita bisa memulai sesuatu. Yang susah itu merubah 0 menjadi 1. Oke. 1 menjadi sekian itu tergantung kita. Tergantung kita. Jadi yang susah itu dari 0 dulu. Dari belum ngapa-ngapain. Kemudian mau, atau katakanlah gini ya, dari posisi diem, terus kemudian untuk berani ngelangkah 1 langkah, 2 langkah itu ya. Kalau dari udah 1 langkah, kedua, ketiga, keempat itu biasanya lebih gampang. Oke, keren. Jadi yang sulit itu sebenarnya memulai. Berani memulai itu yang sulit, karena keberanian memulai itu sebenarnya sudah bicara soal mental. Mental petarung atau mental pecundang. Mau di mana memilih gitu. Mungkin sampai ada mau balik nanya atau gimana, jadi saling sapa ya. Kan Kak saling. Lek aku mek takon tok kan sampean enggak enak jadi. Gitu. Nah, ya boleh. Saya minum kopi dulu. Saya juga mau minum kopi dulu. Silakan. Aslinya minum kopi ini untuk menutupi ngedredeg gitu. Ya, untuk nutupi grogi. Aslinya gitu aja. Sekilas waktu jadi salesman dulu, waktu itu di Krian ya. 3 tahun, delalah ada panggilan. Istilahnya kontes. Se-Jawa Timur ada kalau tidak salah sekitar 100 salesman ya. Nah, aku dijupuk dari perwakilan Krian, Mas Bro. Ada 13 cabang di Jawa Timur. Saya mewakili di kantor cabang Krian, termasuk kantor cabang yang penjualan omset terbesar kedua Jawa Timur setelah Surabaya. Oh, jadi Krian itu penjualan terbesar kedua setelah Surabaya. Terus? Nah, delalah pada waktu suruh presentasi menyampaikan hasil kinerja dan visi kedepannya seperti apa. Dan ketika itu saya masih berumur 24 tahun. Ya semua itu takdir ya, tapi saya yakin tidak ada yang kebetulan. Ya kalau namanya takdir bukan kebetulan. Semua udah catat. Dapat juara 1, Mas Bro. Dapat uang 800.000, uangnya 20 ribuan. Ya Allah, aku ngide gitu.
budal arep kontes iku nyekel dhuwit 20.000 tok. Oh, sindirannya keren ya. Sindirannya Allah itu loh. Iya. Uang tinggal 20.000, menang kontes 800.000. Iya. Uangnya dalam pecahan 20.000. Kan sindirannya kan keren Tuhan itu. Iya, memang kadang sistem Tuhan tuh lucu gitu kan. Dan yang membuat itu terjadi salah satunya saya ini punya adik 4. Ya, Cewek-cewek ya? Cewek, cowok. Oh ya, cewek, Ini cowok. mondok semua itu. Iya, ada yang hafal Quran loh. Dan Kebanggaannya beliau adiknya ada yang hafal Quran. Dan beliau support adiknya sampai lulus Ya. sampai lulus mondok. Jadi kalau malam itu ceritanya kalau dikasih cerita seperti itu nangis saya. Iya, iya. Cak, lek bengi tak wajaan, tak dongakno waktu tahajud. Jadi beliau ini punya itu. beliau ini punya tukang doa di rumahnya, adiknya tukang doa. Jadi bukan berarti beliau ini hebat karena beliau, Karena tapi dorongan doanya. iya, beliau tuh Saya punya juga tukang doa. menjalani Saya juga kewajiban. gitu. Saya ngerasa apa yang saya dapat itu bukan karena kehebatan saya sendiri. Bisa jadi ini makanya akan selalu saya kenang ini mesin di belakang jenengan ini. Oh, iya. Karena kakek saya ini orangnya doanya kuat dan orang yang alim. Insya Allah orang alim. Amin. Jadi bisa jadi saya bisa jadi sesuatu bukan karena saya yang hebat ya, karena hebatnya doanya beliau untuk anak turunnya, sehingga pas beliau meninggal pun doanya masih jalan. Makanya untuk mengenang mesinnya saya taruh di rumah ya. Dan beliau cuma seorang penjahit bendera yang sangat mencintai Quran. Itu dan Mbak ya? mbah dari ibu. Mbah dari ibu. Iya. Itu ada fotonya. Itu beliau. Oh iya. Bukti itu. Jadi beliau itu hafal Quran, ngafalkan Quran sampai akhir hayatnya, dan sudah ngatamkan Quran itu kalau jenengan tanya berapa kali, tahu kresek putih ini ya? Iya. Itu isinya lidi penuh, sekresek itu, dan satu buah lidi itu sekali atam Quran, dan gitu aja. Iya. Kalau cucunya dulu mondok di itu ya di kalau cucunya nggak usah dibahas, Nggak nggak usah dibahas, nggak bisa diambil contoh, nggak bisa. Manusia unik ya. Iya, dia harus unik sekali, hidup tuh harus unik karena unique is not easy to forget. Dan bahasa Indonesianya itu orang unik itu tidak mudah untuk dilupakan. Ya lebih keren lagi kalau kita nggak mudah dilupakan sama manusia, termasuk sama Tuhan. Iya, jadi pendekarannya langit. Iya, itu keren banget. Nah ini kok saya itu aslinya Gresik. Kok jadi orang Malang ceritanya gimana? Tugas negara. Itu ceritanya tugas negara, terus dapat jodoh gitu aja kan gitu. Tahun 2004 biasa tiba Batalas. Iya, jadi Batalas. malah keterimanya di sini ya. Keterima kerjanya itu di sini ya. Enggak, di Krian. Tapi waktu itu Malang kan tugas karena Malang nggak bagus ya. Waktu itu distribusi produk, salah satu produk Fruity ya sama Tab itu masih Tab sama Fruity itu kecil, share marketnya di Malang. Makanya kenal sama itu bro. Waktu itu kan kenal dari Ajis ya. Iya. Dari Ajis, terus Ajis buat nonton karyawan. Ajis nonton loh. Iya. Dari situ, jadi saya jualan itu bawa mobil El Sape, dikasih yang paling jelek sendiri, bawa boxnya itu isinya produk Fruity botol sama es batu, dikasih ketika mobil yang paling elek ya, wong wis elek mobil elek, wah melas wong elek. Pokoknya nunjukkan ya pokoknya kalau mau jalan-jalan, kalau enggak ya wis kan gitu. Ya. Tapi ternyata jalan dan akhirnya alhamdulillah bisa jadi orang 3 bulan dapat 600 pelanggan baru. 3 bulan dapat 600 pelanggan baru. Beserta laporan lengkap serta mappingnya. Jadi kalau mau mencari pelanggan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan di lapangan. Nah setelah itu balik lagi ke kantor Krian beberapa bulan, ada lowongan supervisor, ada 7 kandidat, tes di Ubaya, psikotes dan seterusnya. Alhamdulillah saya dapat nomor 1
akhirnya Terus promosi di Malang tahun 2005. 2005 kos di Rampal Mas Bro. Iya ya tahu. Kos di Rampal. Keren. Keren nih. Nah setelah itu menikah tahun 2008 sama orang pucuk gunung. Nang pucuk gunung orang ayu ya. Iya. Jangan tanya kalau di pucuk gunung cantik itu malah cantiknya natural. Oh gitu ya. Ya enak, gak usah. Neriman. Iya teriman. Neriman. Jadi mereka nggak kenal namanya salon, nggak kenal namanya perawatan, jadi irit. Kenal salonnya. Salon kenal. Salon pas. Salon pas. Kalau nggak gitu salon speaker itu. Salon speaker. Jadi enak. Jadi nggak terlalu Banyak menuntut lah. banyak menuntut kayak anak kota gitu kan, kayak cewek kota. Jadi enak. Irit, hidupnya irit ya. Ya kalau cuman pakai bedak dari itu loh. Bedak Viva udah alhamdulillah made in Indonesia kan gitu. Gak ono apa jenenge sepone. Oh, telapak telapak tanganmu jadi. Jadi. Iya. Itu salah satu berkah juga ketika kita punya dapat istri itu neriman. Iya. Nggak muluk-muluk. Iya. Tapi bukan berarti saya kepepet dapat kita. Iya, ya? kepepet Rezeki dapat. Iya, kepepet ya alhamdulillah. Rezeki. Iya, betul. Rezeki kita gitu. Tahu Allah itu kalau kita ini hidupnya berat gitu. Ya, jadi dikasih iya. Buat dia musibah kita yang rezeki. Gini, Enggak ya? sampean pinter nyari istri, Iya. dia goblok cari suami. Aduh, tambah parah ini, tambah parah ya. ya. Ini sebenarnya kalau ngomong sama beliaunya mesti seru. Apalagi Terus, izinnya udah masuk. Terus ini apa namanya? Pas pelanggan sudah jalan dengan nama Sarjek. Ya. Rute yang sampean tentukan rute mana aja? Rute yang kebanyakan orang telusuri atau rute-rute baru yang nyeleneh atau gimana? Jadi keluar dari Sosro itu nggak punya pelanggan satu sama sekali. Oh, nggak punya sama sekali. Iya. Terus tidak berusaha untuk menggunakan pelanggannya Sosro untuk sampean masuki atau gimana? Nggak mau. Oh, nggak mau. Nggak mau. Oh, kalau mau memanfaatkan jabatan ketika itu 3 bulan sebelum resign saya bisa minta wilayah tertentu nantinya untuk saya dapatkan dan saya nggak punya keinginan seperti itu. Oh, kalau mau dalam tanda kutip curang sebenarnya bisa ya? Bisa. Jadi sampean minta wilayah tertentu untuk sampean menjual produk Sosro dan itu sebagian untuk keuntungan sampean sebenarnya bisa. Bisa atas nama orang lain bisa, tapi dia nggak mau seperti itu. Oh, menggunakan atas nama orang lain itu sebenarnya bisa. Untuk dia dapat dalam tanda kutip keuntungan lebih gitu kan. Ya, tapi itu bertentangan dengan hati nurani. Oke, keren. Nah, itu sama contoh bahwa sekecil apapun integritas itu dijaga. Jadi tidak sedikit pun menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jadi benar-benar apa yang dikasihkan sama kantor berbentuk salary itu yang benar-benar dari itulah hidup. Kalau mau lebih berarti kan tidak dari situ, lebih baik keluar kan, gitu kan. Jangan jadi benalu, di mana dia nggak keluar tapi dia bermain tapi masih minta gaji juga kan. Tidak seperti itu. Jadi ini yang saya terima juga dan informasi dari sampean dan ternyata itu keren, itu sebuah integritas. Jadi kalaupun mau maju lebih besar dari jabatan sampean di dalam perusahaan, yaitu memutuskan untuk keluar. Kalau sekarang malah gini, bapaknya maju, anaknya maju, besarnya maju, itu gimana? Nah, itu persoalan lain. Sana ini. Itu prinsip orang sendiri. Tapi kalau sampean pantang kayak gitu ya? Yang pantang. Yang penting tujuannya baik lah, manfaat kepada orang lain, intinya seperti itu. Oke. Nah lanjut tadi yang ditanyakan pelanggan nggak ada sama sekali, mulai dari nol. Pokoknya ada toko mampir. Prinsipnya sporadis, semua ditembaki aja. Karena memang power of kepepet. Jadi apapun, sekecil apapun peluang masukin kan gitu ya. Ini udah masuk area coverage 4 kecamatan. Area coverage-nya sekarang sudah 4 kecamatan, Dawu, Wakir, Pujon, Batu itu bukan kecamatan, sudah kota itu.
Sudah kota itu ada 4 atau 5 kecamatan. 3 kecamatan. Tapi nggak semuanya Mas Bro. Oke. Berarti Batu yang satu arah sama Pujon ya. Iya. Dan yang unik lagi, ketika berjalan basicnya dulu di hanya minuman sama mie. Ya dikenalkan lagi sama mantan anak buah. Minyak. Itu beras. Oh, beras. Akhirnya sembako lengkap ya. Sembako, iya. Jadi sekarang berawal cuman dari apa yang biasa beliau jual, yaitu minuman sama mie. Sekarang sudah berkembang sampai hampir semua kebutuhan dasar, 9 dasar pokok itu ada semua sama ini. Kurang lebih lah, mayoritas sudah tercover. Ya, jadi sembako itu semua beliau sudah bisa mengcover itu dan bisa menyuplai itu. Semua itu dapat tanpa uang karena murni itu dari rekomendasi marketing beliau dulu yang memperkenalkan pada teman marketingnya untuk dan juga ketemu di jalan say hi, ngopi-ngopi, habis itu ada hasilnya gitu aja. Ini tadi pas mau berangkat ke sini ketemu sama supplier salah satu merek cukup dikenal, Rose Brand. Oh iya. Rose Brand. Jadi yang tepung beras, minyak sekarang. Ini mulai apa ini? Tawarin apanya ini? Ya, jadi suppliernya. Ya. Alhamdulillah. Di jalan ke sini tadi itu. Sudah janjian 2 minggu yang lalu. Oke, keren. Terus baru kalau ini tadi beliaunya datang ke rumah, alhamdulillah sudah deal karena itu sudah. Dan sekarang di rumahnya sudah ada supermarket, ada minimarketnya. Ya, biasa lah. Ada minimarket supplier dan grosiran sudah di rumahnya. Jadi yang tadinya tokonya cuma satu yang ada rodanya tadi, sekarang garasi yang mestinya buat mobilnya itu sekarang malah jadi tempat minimarket dan supplier. Jangan salah tuh. Ya. Keluar salah satu yang memotivasi itu istri ini jualan pertama kali di rumah di ruang tamu. Tahun berapa itu? 3 tahun yang lalu. 3 tahun setengah yang lalu. Malah lebih dulu istri ya? Lebih dulu istri. Jualan, Oke. Ada teman. Jadi inspirasinya malah istri. Istri jualan minyak. Oke, itu di ruang tamu. Gula, gitu. Ya kan. Contoh yang minyak kalau dijual ke konsumen dapat untung 1.000, berpikir kalau satu hari minyaknya laku 50 ya 50.000 ya. Nggak ada uang kecil sebenarnya nggak. Kalau beras semua itu 1 kilo. 1 kilo mau ambil 2.000. Iya. Akhirnya ada 100 kilo ya 200.000. Iya. Kerja apa sampai digaji 200.000 itu Mas? Lo ya apa sampai itu? Apalagi jual minyak ini. Oh iya, jual menyan ini. Iya. Ya, jual menyan. Satu RT kaum laki-lakinya berapa? Nah, itu loh. Perokoknya berapa? Nah, dan kalau bisa semakin banyak RT-nya yang rokok lebih bagus. Iya. Karena ekonomi muter. Berasnya boleh ya itu di Bromo? Oh iya, nanti beras saya jadi supplier berasnya beliau ini nanti. Kita jalan ya. Jalan. Karena memang selama pandemi ini banyak orang yang bingung harus ngapain. Dan kalau ada teman-teman mungkin mau jadi suppliernya boleh, mumpung di sebelah saya ini bukan saya bilang orang yang punya modal besar, tapi punya akses untuk itu, bahwa sampean bisa menjadi supplier tanpa uang kan gitu. Yang penting sampean amanah dan bisa dipercaya, itu paling penting. Jujur dan kerennya amanah. beras ini mengkerucut di 2 komoditas, sembako dan minuman. Kenapa itu? Masalahnya setelah dipelajari itu adalah kebutuhan tubuh manusia tiap hari. Ini mengandung cerdas ini. Omongannya ya masuk ya. Kita Makanan dan minuman. Kita bangun tidur. Food and beverage. Nah, that's good. Ketika bangun tidur, yang dirasa apa? Mungkin kalau suka ngopi dulu. Setelah itu merasa lapar sih. Makan. Berasnya lagu. Ya beras yang dimasak ya. Ya. Bukan beras mentah ya, karena bukan ayam gitu ya. Itu jadi nasi, Bro. Ya. Nasi. Ya saya jelaskan, tapi ada salah paham. Dan orang belinya 1 hari 3 kali. Makan tuh pasti 3. Oh bisa ya? Iya, Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Iya. Belum lagi kalau ada tahlilan. Tahlilan sunat. Belum ada sunat, terus ada orang mantu, terus orang nikahan. Iya. Kalau ceraian
Ada sambutannya enggak ya? Kalau perceraian enggak ada kayaknya. Setahu saya enggak ada. Ya dimulai aja kalau gitu, ada selamatan ceraian. Biar ada pasar yang terbuka untuk Jadi itu, dan alhamdulillah saat ini buat teman-teman sampean ya. yang mau, yang dalam artian saya bilang teman-teman sampean yang sekarang udah mulai jengah jadi karyawan, yang pengen, yang sudah capek jadi orang gajian, yang pengen mandiri, sampean bisa ngasih pesan-pesan apa atau ngasih masukan apa gitu Ya, buat teman-teman yang masih gajian, yang dulu senasib sama saya gitu loh. Yang dulu senasib sama saya masih orang gajian gitu loh. Yang pertama, nggak ada jeleknya sih, baik aja, karena itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai manusia, yang laki-laki anak baik keluarganya, yang cewek pun juga membantu mungkin suaminya, ya kan, tanpa berniat merendahkan sebuah pekerjaan. Cuman kalau bisa memang sebaik-baiknya pekerjaan itu yang mandiri ya, yang malah. Cuma bagi teman-teman yang pengen keluar dari zona nyaman, pengen keluar dari zona nyaman, mencari sendiri, lebih ke zona yang lebih sangar, yang lebih laki-laki banget gitu kan. Pokoknya ya jalani aja, konek. Jangan takut kelaparan. Jangan takut kelaparan. Tapi selalu libatkan Allah. Libatkan Allah dalam semua urusan. Semua urusan. Jangan libatkan manusia. Jangan libatkan manusia, karena kalau melibatkan manusia, berarti manusia banyak kecewanya. Banyak kecewanya. Cari teman yang bisa cari wong Jawa, ngiling dong. Ngiling nang pangeran. Ya, selalu ingat bahwa yang jadi apa namanya, yang kita libatkan dalam setiap urusan itu Tuhan ya. Spiritnya itu. Terus setelah itu apalagi Mas? Terus pekerjaan itu biasanya nggak jauh dari hobi. Hobi saya ini jualan. Jadi karena sudah terbentuk hobinya itu 16 tahun setengah. Marketing, makelar everything. Marketing ya. Makelar everything. Apapun itu gitu. Dagang. Iya. Ya emang di dunia ini apapun akhirnya diperdagangkan. Iya. Semua berujung diperdagangkan. Anak bayi aja dagang apa, tangisan. Iya, dagang tangisan. Dia nangis tetap apapun. Iya. Supaya disusunnya rumput. Jadi bahkan anak kecil pun, bayi pun yang belum bisa ngomong itu sebenarnya dia sudah menjadi marketing. Apa dagang apa tadi? Dagang tangisan. Jadi dia menjual tangis itu kemudian sama dapat iba dari bundanya. Oke keren. Lucu ini, masuk banget ini. Jadi banyak hal yang baru saya sadari, ini keren sekali Bapak. Apapun yang dijual, apapun yang dijual, yang penting halal, jalan harus serius. Dan kalau ngawali usaha, jadi sudah nggak lagi buat sampean itu masalah ya. Aku harus jual ini, jual itu, komoditasnya nggak urusan. Jadi pesan yang keren lagi, komoditas itu mau macam-macam, itu sebenarnya sama kayak kita ganti warna baju. Jadi besok mau pakai baju putih, baju hitam, merah, itu komoditasnya. Intinya apa? Jualan dan terjual. Nah, semakin banyak pelanggan, itu semakin potensi penjualnya semakin besar. Ya, konsep orang dagang memelihara pelanggan dan menciptakan pelanggan baru. Jadi kalau sampai berdagang punya barang tapi nggak laku-laku, itu berarti sampean belum punya banyak pembeli, atau belum punya banyak relasi, atau belum punya banyak teman, kan gitu ya. Kalau otomatis kalau kita punya banyak teman, banyak orang yang kenal kita, sudah bisa dipastikan sampean jual apapun pasti laku, kan gitu. Itu kenapa marketing itu bukan karena hebat. Marketing itu karena punya database konsumen. Nggak ada marketing hebat itu sebenarnya, tapi dia punya database konsumen, dan konsumennya itu dia simpen datanya, dan dia tidak pernah mengecewakan konsumennya, sehingga dia jual apapun dia punya konsumen. Intinya itu. Jadi nggak ada marketing hebat ya. Yang dilihat itu wajah kita dulu. Sebelum jual produk, kita jual diri dulu. Betul. Jadi akhirnya yang dijual meskipun barangnya
buruk sekalipun pasti akan laku. Kalau ya asal yang jual orang itu gitu kan, orang yang dia tahu kan gitu. Dan marketing itu harus peka, Mas. Peka dalam arti melihat kebutuhan pelanggan apa. Yang kedua juga komunikasinya harus benar-benar fleksibel ya. Iya, benar. Ya. Orang marketing itu ada peribahasa kenal sak menit padha karo 10 tahun. Bukan jadi, SKSD. Berarti bukan SKSD, tapi bagaimana bisa menjadikan diri kita, membranding diri kita, bahwa kenal 1 menit seolah-olah sudah kenal 10 tahun. Dan itu tips yang sangat hebat dari beliau. Terus ada tips lainnya mungkin yang bisa di-share sama teman-teman di sana, di luar sana. Tips yang lain, kalau punya niatan pengen usaha sendiri, harus direncanakan. Tapi kalau rencana terlalu banyak, akhirnya malah nggak jalan-jalan. Pokoknya kerentek, pengen jualan. Pokoknya kerentek itu bahasa apa ya? Kerenteknya apa ya? Pokoknya ada keinginan di hati yang belum orang tahu. Ada ide lah ya, ada ide, langsung dijalankan. Jalankan. Nanti belajar sambil jalan. Yang keren itu belajar sambil jalan. Kalau belajar sambil duduk itu artinya kuliah. Dan kalau sampean kuliah aja nggak akan dapat uang, tapi harus keluar uang. Ya gitu ya? Iya, masuk. Masuk Pak Eko. Padahal namaku Pak Taufik, dipanggil Pak Eko sama dia. Iya. Jadi demikian ya hampir 1 jam dan tidak terasa kalau sama beliau ini, karena memang beliau ini orangnya memang sangat komunikatif, menyenangkan, teman yang baik, dan memang peka. Teman yang paling pinter menyenangkan temannya ya beliau ini. Pinter membuat saudaranya itu seneng setiap beliau ini datang, dan itu adalah modal yang luar biasa. Karena mungkin sering kita lupa bahwa kekuatan silaturahim itu sebenarnya bahkan sampai umur pun tuh dipanjangkan dan diberikan berkah. Amin. Dan diakhiri dengan kata berkah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah dan manfaat buat banyak orang dan bisa menginspirasi banyak orang. Karena kita tidak tahu di bagian apa yang kita lakukan yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memberkahi diri kita hidup di dunia dan di akhirat. Terima kasih dari saya. Ketemu lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.